pintu menutup. Dan ya, kita berhasil. Kita lihat. Nah, dia akan terbuka. Halo semuanya, selamat datang di channel Mandatera Teknologi. Kali ini saya akan membuat proyek pintu otomatis dengan servo menggunakan trainer Internet of Things. Secara sederhana, cara kerja dari pintu otomatis ini dengan menggerakkan servo ketika sensor infrared merespon objek. Jika ada objek terdeteksi di depan sensor, maka pintu akan terbuka secara otomatis menggunakan servo motor. Ketika tidak ada objek, pintu akan menutup kembali. Sistem ini bisa kamu aplikasikan untuk pintu lemari, kotak otomatis, atau bahkan mini gate parkiran. Proyek ini juga berkaitan dengan sistem alarm yang pernah kita buat. Videonya ada di atas ini. Yuk kita mulai membuat proyeknya. Pertama-tama, teman-teman harus mengenal terlebih dahulu apa itu servo. Jadi, servo adalah sebuah motor kecil yang dapat digerakkan ke posisi tertentu. Biasanya memiliki sudut dari 0 hingga 180 derajat. Di dalam servo terdapat motor DC, gearbox, dan potentiometer sebagai feedback posisi. Ya, dengan sinyal PWM, kita dapat mengatur sudutnya. Dalam proyek ini, servo akan bergerak ke 90 derajat untuk membuka pintu dan ke 0 derajat untuk menutup pintu. Ya, kita mulai aja untuk wiringnya. Seperti biasa, kita akan sambungkan terlebih dahulu untuk powernya ya. Di sini kita punya kabel warna merah dan warna coklat. Ini warna merahnya teman-teman langsung masukkan ke 5 volt. Warna coklatnya masukkan ke ground. Lalu disambungkan juga ke bagian power supply di 5 volt dan ground. Untuk power supply sudah beres dari WMOS ke sumber tegangannya. Lalu kita akan sambungkan juga untuk servonya. Di sini saya punya 3 kabel. Ada kabel warna hitam, warna putih, dan juga warna abu-abu. Di sini saya gunakan warna hitam sebagai ground, warna putih sebagai VCC-nya atau 5 voltnya, dan warna abu-abu untuk sinyalnya. Ground masuk ke hitam, 5 volt masuk ke putih. Warna abu-abu masuknya ke sinyal. Ini kabel yang keluar dari servonya. Yang ini masukkan ke power supply. Putih masuk ke 5 volt, hitam masuk ke ground. Dan untuk abu-abunya kita masukkan ke WMOS. Saya gunakan untuk sinyalnya di D5. Oke, kita langsung aja buat coba codingannya ya. Nah, setelah teman-teman buka Arduino IDE, teman-teman bisa langsung buat cari library manajernya. Di sini ini kita akan gunakan servo. Ya, bisa langsung cari aja di bagian samping sini, lalu klik servo. Nah, nanti bakal muncul servo dari Michel Margolis dari Arduino. Ini karena saya sudah menginstal, jadi tidak ada tulisan install ya. Teman-teman bisa langsung install aja servo ini. Ketika sudah, teman-teman pergi ke examples yang ada di file. Lalu cari servo. Nah, di sini saya sudah ketemu ya. Di sini ada servo dan ada satu fungsi yaitu fungsi swap. Kita akan coba buat lihat isi dari fungsi swap. Nah, di sini yang pertama ada inisialisasi dari library-nya. Kita masukkan library servo dengan memasukkan fungsi include. Sintaksnya include servo.h. Lalu di sini ada library juga dari servonya. Kita tuliskan kelas dari servo. Nah, di bagian variabelnya kita tuliskan nama servonya. Di sini ada tulisan my servo. Ya, teman-teman bisa ganti variabel ini.
Sementara kita biarkan terlebih dahulu. Lalu di void setup ini ada myservo.attach. Ini diisi dengan pinnya, karena kita pakai pin D5 di Wemos dan itu di nomor pin outnya itu bukan 5 tapi 14. Lalu di bagian void loop ini ada integer posisi atau integer post, variabelnya post sebagai integer. Lalu ada fungsi for untuk posisi 0 ya, posisi awalnya 0 dan akan naik ke posisi 180 derajat dengan interval naiknya itu 1 derajat di tiap 15 milidetik ya. Di sini ada delaynya 15 milidetik. Lalu setelah servo meraih angka 180 derajat, servo akan turun kembali dari 180 derajat ke 0 dengan delaynya pun sama di 15 milidetik. Oke, kita akan coba aja buat upload. Jangan lupa buat teman-teman juga pilih ya di sini boardnya dan COM-nya itu yang sesuai dengan yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Nah, di sini ada COM 4 ya. Lalu teman-teman bisa cari Lolin Wemos. Ini teman-teman bisa langsung pilih aja mau yang mini, mau mini pro, D1 itu sama, tapi saya biasanya di sini pakai mini light. Ya, langsung di-upload aja. Nah, ini proses uploadnya sudah selesai, jadi servonya dari posisi 0 bakal naik ke 180 derajat lalu balik lagi. Nah, teman-teman bisa belajar secara otodidak seperti yang saya lakukan, yaitu dengan mempelajari dari library yang ada, karena dari setiap library itu sendiri pasti akan memberikan dokumentasinya. Oke, setelah kita selesai buat cari tahu cara kerja dari servo, kita akan menggabungkan servo dengan infrared sensor. Di sini saya punya 3 kabel yang saya gunakan. Seperti biasa, di sini kabel yang gelap itu untuk yang negatif dan kabel yang terang itu untuk yang positif. Ini yang warna ungu saya taruh di outputnya. Lalu saya taruh outputnya ke D1 dan dari powernya juga saya sambungkan ke bagian ground dan 5 volt ini. Untuk wiring dari air sensor seperti itu. Kita akan lanjut buat coding. Di sini ada perbedaan dari codingan sebelumnya. Untuk lebih memudahkan pembacaan, di sini saya untuk memudahkan pembacaan, di sini saya ingin mendefinisikan terlebih dahulu infrared sensornya itu ada di pin D1 atau di 5. Kita tuliskan, kita pakai syntax define PR sensor pin 5 untuk mendefinisikan pin D1 input dari PR sensor. Lalu kita define lagi untuk servo pinnya. Pin 14. Ini untuk pin D5, output pin outnya di 14. Output ke servo. Oke. Setelah itu kita inisialisasi ya, yang bawah ini sudah benar, tapi namanya akan saya ubah, bukan myservo menjadi pintu servo. Oke, bagian bawah ini kita hapus saja. Nah, untuk di bagian fungsinya, fungsi dari void setup, kita akan masukkan ke pin mode terlebih dahulu. Pin mode, lalu kita akan panggil PR sensor pinnya. Kita kopas aja sebagai input. Jangan lupa dikasih titik koma. Lalu pintu servo titik attach.
tes. Nah, langsung tap aja. Karena kita sudah mendefinisikan servo pinnya di atas, kita tidak perlu menulis angka 14 lagi. Kita langsung panggil aja servo pinnya. Jangan lupa dikasih titik koma. Lalu kita tulis juga. Kita kopaskan lagi. Jadi ini untuk servo write-nya. Servo write 0. Nah, jadi ketika dinyalakan, servonya udah otomatis cari ke titik 0 derajat. Lalu kita pakai serial begin untuk melihat apakah codingannya ini berjalan dengan lancar. Untuk di void setup sudah selesai, kita akan masuk ke void loop-nya. Di bagian void loop saya akan buat variabel baru dengan integer, tipe datanya, tipe data integer, status sensor, lalu digital read. Digital read untuk IR sensor pin. Bisa kopas aja. Nah. Jadi nanti data dari IR sensor pinnya dibaca secara digital. Jadi cuma ada dua nilai, yaitu 0 ataupun 1 yang akan dimasukkan ke satu sensor dalam bentuk integer. Oke, kita buat logikanya. If jika jika status sensornya itu bernilai low, maka objeknya terdeteksi ya. Maka kita akan buka pintu. Kita panggil di sini servo write 90. 90 derajat. Ini untuk buka pintu. Jika tidak, maka pintunya akan tertutup. Sini tutup pintu. Jangan lupa, karena kita sudah membuat serial begin di atas nih, yang akan ditampilkan di serial monitor, kita akan panggil juga di sini serial print ln, objek terdeteksi, membuka pintu. Jangan lupa kasih titik 2. Lalu kita tuliskan lagi serial print ln, tidak ada objek, menutup pintu. Jangan lupa kasih titik 2. Kita beri delay supaya pembacaannya tidak terlalu cepat, di 300 milisecond. Oke, kita akan coba aja langsung buat upload. Oke, proses upload sudah berhasil. Kita akan coba buat demonstrasi. Kita lihat di sini, buka serial monitor ya, di icon sebelah kanan ini, serial monitor. Di sini objek terdeteksi membuka pintu. Sini tidak ada objek dan menutup pintu ya. Ini kan sepertinya terbalik ya teman-teman. Ini kan
kita tidak ada objek di depannya, tapi di bagian serial monitor ini objek terdeteksi. Ya, maka kita harus balik fungsinya. Nah, itulah mengapa kita harus buat serial monitor ini, mencari tahu apakah codingan yang kita buat itu benar ataupun tidak. Jadi kita ganti menjadi high. Jadi ketika dia status dari sensornya, dari IR pinnya itu high, berarti kan mendeteksi objek, itu bakal membuka pintu. Ketika low, tidak ada objek dan menutup pintu. Oke, kita coba aja. Oke, kita lihat di serial monitornya. Ini di bagian serial monitornya tidak ada objek, pintu menutup. Dan ya, kita berhasil. Kita lihat, nah dia akan terbuka. Oke, jadi mudah bukan untuk membuat proyek pintu otomatis dengan servo ini. Jadi teman-teman bisa eksperimen lebih lanjut dengan membuat palang pintu yang lebih panjang ya. Ini kan pendek, bisa lebih panjang, ataupun juga teman-teman bisa buat diorama. Jadi supaya lebih menarik lagi. Jadi mudah bukan untuk membuat proyek pintu otomatis dengan servo ini di trainer Internet of Things. Teman-teman bisa eksperimen lebih jauh dengan membuat palang pintu yang lebih panjang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat.